Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Trial Kausar, NPM 2101031034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di Desa Bina Karyabuana. Sejarah Desa Bina Karyabuana. Desa Bina Karyabuana yang sering juga disebut dengan BK1 dan terdiri dari 8 dusun. Alasan sering dijuluki dengan BK1 karena desa ini didirikan konon yang paling utama dari desa-desa lainnya. Desa Bina Karyabuana sebenarnya sangat luas, namun dengan seiring perkembangan zaman, Desa Bina Karyabuana dipecah menjadi 12 desa, yaitu BK1 sampai BK12. Jadi semua desa-desa tersebut desakulah yang paling utama dan luas. Desa Bina Karyabuana termasuk dalam Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Dulu, desa ini terkenal dengan jalan yang sangat rusak parah, bahkan banyak orang mengeluh ketika melewati jalan desa BK1. Namun, seiring berkembangan zaman, jalan BK1 pun banyak yang sudah diperbaiki dan sekarang pun sudah bagus. Meski masih ada yang masih berbatu dan sedikit berlubang, tetapi banyak juga yang sudah diaspal sehingga membuat nyaman desa kami saat bepergian. Penulis sangat bangga bertempat tinggal di Desa Bina Karya meski dikenal rada pelosok, tapi desa ini terkenal nyaman, tentram, dan sejahtera. Penerapan Pancasila di Desa Bina Karyabuana. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergaulan dengan sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di Desa Bina Karyabuana. 1. Penerapan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa di Desa Bina Karyabuana ini sudah cukup bagus karena dapat dilihat dari masjid-masjid yang ramai jamaah. Selain itu juga dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan religi yang dilakukan di desa ini. Semua penduduk di desa ini adalah penganut Muslim, maka tidak aneh lagi jika kebanyakan adalah kegiatan religi. 2. Penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih banyak warga desa yang membantu orang yang sedang mengalami kemalangan atau terkena musibah, seperti orang yang meninggal dunia, orang yang mengalami kecelakaan. Selain itu, warga desa sering tolong-menolong. Orang menolong pada saat ada orang yang ingin melaksanakan acara tasyakuran. 3. Penerapan sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan sendiri berarti persatuan macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebetulan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia sendiri memiliki arti bahwa Indonesia tidak boleh terpecah dan harus terus bersatu. Kondisi yang dimiliki Indonesia yang aman diberkahi keragaman suku, budaya, bahasa, juga agama. Karena itu masyarakat Indonesia diharapkan dapat saling menghormati antara satu sama lain. 4. Penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakil. Dalam bermusyawarah, masyarakat Desa Bina Karyabuana tidak memaksakan kehendak kepada para warga yang lain. 5. Penerapan sila kelima, persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Membantu orang lain yang kesusahan dalam membahas bahwa masyarakat memiliki sikap saling membantu orang lain yang sedang kesusahan. Membantu orang lain yang sedang kesusahan dapat berupa bantuan materi, bantuan tenaga, bantuan pikiran, dan sebagainya. Kegiatan saling membantu dapat terdalam dari surat Al-Maidah ayat 2 yang mengatakan bahwa dan tolong menolonglah kamu dengan mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. C. Penyimpanan nilai Pancasila di Desa Bina Karyabuana. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Melaksanakan ibadah sholat dengan tidak sungguh-sungguh melakukannya, dan beberapa masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat dengan tidak sungguh-sungguh. Ibadah sholat dengan tidak sungguh-sungguh biasanya dilakukan anak-anak ketika melakukan kegiatan ibadah sholat, baik sholat fardu atau sholat Jumat di masjid. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Tidak menghormati kepada orang yang lebih tua, maksudnya ada beberapa masyarakat yang memiliki sikap tidak menghormati kepada orang yang lebih tua. Tidak menghormati orang yang lebih tua adalah kegiatan yang dilakukan secara tidak sopan, tidak hormat, dan tidak santun kepada orang yang lebih tua, baik dalam hal berbicara maupun perbuatan. Faktor yang menyebabkan seseorang tidak menghormati orang lain karena kurang didikan agama dan orang tua. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Melakukan kegiatan berkelahi maksudnya ada beberapa masyarakat terutama anak sering melakukan kegiatan berkelahi. Berkelahi adalah kegiatan yang dilakukan antara dua orang yang saling pukul-memukul secara fisik yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Berkelahi biasanya terjadi pada anak-anak akibat dari suatu permasalahan dengan tujuan untuk menentukan siapa yang terkuat dan yang kalah. Harus menuruti segala perintah yang menang. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak mengikuti kegiatan bermusyawarah, maksudnya ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan bermusyawarah di lingkungan masyarakat. Bermusyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuang sampah sembarangan, maksudnya ada beberapa masyarakat yang melakukan tindakan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan ini dilakukan di sungai, di jalan, di halaman rumah, dan sebagainya. Membuang sampah sembarangan tentunya dapat menimbulkan dampak negatif, di antaranya menimbulkan banjir, menimbulkan bau yang tidak sedap, menimbulkan saluran sungai mampet, mendatangkan berbagai macam penyakit dan segalanya. Solusi pemecahan masalah nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, solusinya berkomunikasi dengan tokoh agama dan perangkat desa untuk mencari jalan keluar secara bersama-sama. Melaksanakan berkomunikasi dengan menegur dan memberikan nasihat secara langsung kepada anak yang melakukan sholat dengan tidak sungguh-sungguh. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak menghormati kepada orang yang lebih tua. Solusi pemecahan masalah berkoordinasi dengan orang tua untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada anaknya mengenai pentingnya menghormati orang yang lebih tua karena akhlak lebih tinggi dari ilmu. Menegur dengan sopan dan santun kepada anak yang tidak menghormati kepada orang yang lebih tua. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Melakukan kegiatan berkelahi, solusinya mengenai dampak-dampak negatif dan kegiatan berkelahi sehingga orang tua pelaku tersebut dapat memberikan bimbingan dan pengarahan agar sang anak tidak melakukan kegiatan berkelahi lagi. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak mengikuti kegiatan bermusyawarah, solusi pemecahan masalah, berkoordinasi dengan perangkat desa untuk membahas mengenai beberapa masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan bermusyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuang sampah sembarangan, solusi pemecahan masalah, melakukan kegiatan diskusi dengan masyarakat dan kepala desa untuk membahas mengenai pembuangan sampah sembarangan, misalnya dengan mengadakan program iuran bersama untuk menyewa mobil pengangkut sampah untuk mengangkut sampah setiap bulan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.